Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nicholas dan Chris Putra dengan NIM 1244038 dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2024. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini proyek saya, yaitu tentang dormitory merit system, yang dimana itu adalah sistem pelanggaran yang ada di asrama. Sebelum itu kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan proyek dulu. Jadi ini proyeknya itu tentang merit system di asrama. Kemudian merit system itu adalah aplikasi manajemen poin perilaku mahasiswa di lingkungan asrama Archimedes. Jadi aplikasinya itu dirancang untuk memastikan transparansi dan integritas data penilaian merit melalui pendekatan object oriented programming yang ketat. Jadi sistem ini itu menangani tantangan kohesi data seperti mengelompokkan kamar ke dalam asrama dan fleksibilitas perancakan untuk menangani berbagai tipe aksi dengan memastikan data identitas bersifat permanen atau immutable agar tidak terjadi manipulasi poin. Jadi ini proyek kali ini tuh mengimplementasikan materi yang ada pada week 11, yaitu nested contracts, generic, dan record, dengan mengintegrasikan konsep-konsep seperti yang terdapat pada Java records. Ada dua, yaitu immutable data, yang dimana student dan violation record itu dideklarasikan sebagai record karena data identitas mahasiswa dan catatan kejadian secara konseptual itu bersifat statis setelah diinput. Kemudian yang kedua itu ada boilerplate reduction, yang dimana secara otomatis menghasilkan canonical constructor, asexor tanpa awalan get, dan metode toString. Kemudian konsep yang kedua yaitu generics. Yang pertama itu ada parameter kelas, yang dimana nanti di action tracker itu menggunakan type parameter untuk mengonfigurasi tipe data yang akan dapat ditangani. Kemudian ada tipe safety, yang dimana itu untuk memastikan bahwa daftar aksi yang disimpan konsisten secara tipe data pada saat kompilasi, untuk mencegah kesalahan pada saat nanti di runtime. Kemudian konsep yang ketiga itu ada nested contracts atau encapsulation, yang dimana itu mempunyai konsep yang pertama ada inner class. Jadi di inner classnya itu didefinisikan di dalam dormitory karena nanti secara logika kamar merupakan komponen yang sangat kohesif dan eksklusif bagi asrama tersebut. Kemudian ada access member, yang dimana nanti ini untuk memiliki akses langsung ke atribut atau outer class seperti nama asrama untuk meningkatkan efisiensi dari enkapsulasi. Kemudian tujuan proyek kali ini tuh dibangun untuk membuat sistem manajemen poin perilaku mahasiswa yang transparan dan terstruktur. Dalam pengembangan itu tadi menerapkan 3 pilar, yaitu record, generic, dan nested contracts untuk memastikan sistem ini itu tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki integritas data yang tinggi. Kemudian kita akan lanjut ke bagian penjelasan model. Yang pertama itu kita masuk ke dalam dormitory.java. Pada dormitory.java ini tuh ini adalah yang bertindak sebagai outer class, yang di dalamnya itu terdapat classroom sebagai inner classnya. Di sini tuh menggunakan konsep dari nested contracts. Mengapa nested? Karena kan sebuah kamar itu secara logisnya kan tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan bagian integral dari sebuah asrama. Jadi strukturnya itu membungkus logika kamar di dalam asrama sehingga meningkatkan enkapsulasi. Jadi keunggulan pada program dengan menggunakan nested contracts pada dormitory.java ini untuk memiliki akses langsung ke atribut nama asrama milik dari si dormitory, yang memudahkan koordinasi data antar kamar tanpa perlu nanti menggunakan setter atau getter. Di sini kita tidak menggunakan setter atau getternya.
Kemudian lanjut untuk ke yang kedua itu, di sini kita masuk ke action tracker. Jadi di action tracker itu menerapkan generics dengan menggunakan parameter tipe T. Mengapa menggunakan generics? Karena awalnya saya ingin membuat pelacak yang fleksibel dengan konsepsi ini tracker ini. Jadi kelasnya ini tuh menjadi reusable karena ketika menggunakan ini nanti untuk si violation record ini, yang dimana nanti jika di masa depan asrama ingin melacak achievement recordnya itu, jadi gak perlu membuat kelas baru lagi, jadi sudah tersimpan di sini di action trackernya. Jadi keamanan yang digunakan pada generik ini itu menjamin bahwa tipe safety-nya itu saat kompilasi. Jadi sehingga kita program ini itu terhindar dari error tipe data saat program berjalan. Kemudian di filtration record ini, di sini saya hanya membuat record untuk mahasiswa, deskripsinya, poinnya dan tanggalnya. Nah, di sini mengapa saya menggunakan record? Karena data identitas mahasiswa itu dan detail pelanggarannya itu kan adalah data yang bersifat immutable, yang artinya itu begitu data itu dimasukkan seperti poin atau deskripsinya itu tidak dapat diubah karena dia sudah tersimpan di dalam record yang terdapat pada parameter ini. Jadi keunggulan ini itu sangat efisien karena secara otomatis kan menangani konstruktor dan aksesor tanpa harus menulis boilerplate code yang sungguh panjang. Nah, jadi dalam kelas-kelas ini seperti student ini juga sama seperti filtration sama seperti apa tadi, untuk menyimpan data-data tanpa membuat konstruktor yang baru lagi. Jadi di dalam classroom pada model ini saya itu mengintegrasikan validation, dormitory dan action tracker itu sebagai struktur datanya, sehingga perannya itu sebagai bagian yang paling kompleks dalam menggunakan mob tadi untuk memetakan setiap student ke action trackernya masing-masing. Jadi dengan hasil dari yang tadi itu, setiap mahasiswa itu memiliki buku catatan poinnya sendiri-sendiri, sehingga saat sistem itu menghitung poin untuk evaluasi akhir, data mereka itu tidak akan tercampur dengan penghuni kamar yang lain. Jadi datanya itu tersimpan pada student atau mahasiswanya itu sendiri, dan datanya itu tidak tercampur dengan data mahasiswa yang lainnya. Nah, jadi bisa dilihat pada tadi di dormitory.java ini itu inilah bukti visual bahwa menerapkan inner class sesuai dengan materi kontrak kita. Kemudian pada filtration records ini itu di sini kan sama student ini menggunakan materi record karena point merit itu kan data yang sensitif yang harus konsisten, sehingga immutability-nya itu atau dari si recordnya itu adalah source yang terbaik. Kemudian di sini kita lanjut ke driver 1.java. Di driver 1.java ini tuh sama seperti materi minggu lalu, menggunakan beberapa seperti polymorphism dan yang lainnya. Jadi di sini tuh sistemnya ini tuh memungkinkan nanti petugas asrama itu untuk menginput NIM, nama dan deskripsi dari poin pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut dan poinnya secara dinamis. Jadi setiap input baru itu akan diproses dan dikaitkan dengan objek student yang spesifik. Karena saya kan di sini menggunakan map gitu. Menggunakan map pada model tadi karena untuk sistemnya ini kan nanti secara otomatis akan mengumpulkan catatan pelanggaran tersebut ke dalam tracker individu mahasiswa yang bersangkutan, meski mereka berada di dalam kampus satu yang kamar yang sama. Misalnya nanti di kamar satu ada dua orang yang berbeda yang memiliki poin atau pelanggaran yang berbeda, jadi itu masuk ke dalam tracker individunya dan itu tidak tergabung. Kemudian nanti setelah datanya itu diinputkan, jadi sistem itu akan melakukan kalkulasi total point yang akan menghitung
total poinnya dan membandingkannya dengan standar grade dari poin perilaku yang ada pada dormitory.java yang tersimpan di dalam modul ini. Kemudian kita akan melanjutkan dengan mencoba menginputnya itu, dan pertama itu kita akan compile dulu. Nah, di sini kita menerima input yang dari produk satu tadi itu, kita akan memasukkan NIM mahasiswanya itu. Di sini kita mencoba memasukkan misalnya WS2 output 048. Kemudian nama mahasiswanya itu misal Messi. Nah, deskripsi pelanggarannya itu misalnya ini si Messi ini mencuri gitu di rumah asrama. Berapa poin pelanggarannya itu, misalnya kita buat itu 25 karena itu adalah pelanggaran yang berat. Data itu berhasil disimpan. Kemudian dalam satu kamar itu ada 2 orang lagi, ada 1 orang lagi yang berbeda. Kita masukkan NIM-nya, namanya itu misalnya Ronaldo. Poin pelanggarannya itu mungkin kita bisa buat terlambat masuk asrama. Poinnya itu kita buat 10. Nah, setelah kita tadi masukkan dengan 2 orang yang berbeda dalam satu kamar itu, kita akan mengetikkan exit dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya itu mahasiswa dengan NIM 12.94048 dengan deskripsi pelanggaran itu mencuri barang di asrama, poin itu yang diterima 25. Nah, grade-nya itu langsung D karena di sini saya membuat tadi pada dormitory.java bahwa poinnya jika yang di atas 25 atau sama dengan 25 itu D. Nah, kalau di atasnya itu E. Kemudian di sini untuk Ronaldo kita dengan NIM 12.94021 terlambat masuk asrama, poinnya 10, grade-nya BC. Jadi sekian dari hasil mini proyek yang telah saya buat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Pak, dan terima kasih.